Shalom. Selamat pagi semuanya. Pagi, semangat? Haleluya, ibu-ibu kita, KW kita luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur kita boleh ada di tempat ini untuk merayakan Natal bersama dengan KW Petra. Puji nama Tuhan. Boleh saya tanya mungkin di antara ibu-ibu yang baru pertama kali di tempat ini datang hari ini, boleh? Lambaikan tangannya, oh puji Tuhan 1, 2, ada lagi ibu-ibu, gak usah malu. Ya ibu 3, boleh sebelah atau belakangnya atau depannya kasih salam, selamat datang pada ibu-ibu yang ada temennya yang bawa bu? Oh oke, puji nama Tuhan. Sekarang kita kasih salam dong kiri kanan. Haleluya. Katakan kita bersuka cita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kasih salam kepada kiri kanannya, belakang, depan. Shalom. Terima kasih ibu-ibu buat yang boleh hadir pagi hari ini. Kita mau bersuka cita. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan? Kita percaya bahwa hari Natal bukan hanya kita merayakan kelahiran Tuhan, tetapi yang terutama adalah lahirnya Yesus di dalam hati setiap kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau datang. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami menyiapkan setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan perayaan kami menjadi sia-sia tanpa kehadiran Tuhan. Oleh sebab itu kami meminta Tuhan, kami memohon biar hadirat-Mu ada nyata di tengah-tengah kami. Kami mengundang Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa setiap hati kami seperti orang Majus Tuhan, membawa persembahan emas, kemenyan dan mur di hadapan-Mu. Tetapi kami Tuhan membawa hati kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah dan meninggikan Tuhan. Yes, God. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore
Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berhenti di dalam kehidupan kami dan sempurna ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini datang di hadirat-Mu Tuhan dengan rasa syukur dan sukacita Tuhan untuk menyambut ibadah Natal ini. Ya Tuhan, kami juga berkumpul di tempat ini dengan satu tubuh Kristus untuk merayakan Natal kelahiran Kristus. Ya Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu boleh dinyatakan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Hadir di tempat ini Tuhan, penuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga pikiran dan hati kami tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami semua Tuhan boleh fokus hanya kepada Yesus. Sucikan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, sehingga kami layak dan berkenan ada di dalam ibadah ini. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Natal, di mana Yesus telah lahir di dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami diingatkan Tuhan, bahwa Natal ini tidak hanya kami rayakan di bulan Desember saja, tetapi Natal ini ada di dalam hati kami setiap saat, setiap waktu, dan kami ingat Tuhan. Tuhan, pada saat ini melalui Natal, melalui kehidupan Kristus, melalui kematian Kristus dan kebangkitannya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami yang boleh percaya kepada Yesus Kristus diberi anugerah keselamatan. Itu sungguh Tuhan hadiah yang terbesar, anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan, kami boleh mengikuti teladan Kristus yang telah begitu berkorban, menderita Tuhan, di mana kami boleh yang percaya kepada Yesus, kami boleh dimenangkan. Sehingga kami boleh Tuhan menyebut Yesus sebagai yaitu Raja Damai, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Allah yang perkasa. Dan biarlah itu selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu Tuhan mengagungkan dan menaikkan pujian hanya kepadamu saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mohon Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah jemaat, menjamah jemaat Tuhan, baik melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui drama, melalui puji-pujian Tuhan, kami semua mendapatkan berkat. Dan bahkan Tuhan, pesan Natal 2025 ini yang boleh kami dengar sebentar lagi Tuhan, boleh kami bawa di dalam hati kami, dan bahkan kami boleh membuka hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan semua yang melayani pada hari ini, terkhusus untuk Ibu Charlotte Priyatna yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan bersama drama, pemain drama Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, sehingga apa yang menjadi message Tuhan boleh kami terima Tuhan, dan kami lakukan. Dan demikian kami serahkan juga untuk para WL, yaitu Ibu Dias dan Pak David. Kami serahkan ke dalam tangan bersama dengan singers, pemusik. Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga apa yang kami naikkan Tuhan sungguh berkenan kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan seluruh penata layan untuk media dan panitia Natal Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam satu kesatuan. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pengikat di dalam pelayanan ini, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian hanya kepada Tuhan kami, Raja kami, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat dia. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Natal identik dengan sukacita. Kita boleh sama-sama bersuka, karena kesukaan yang ceria hanya ada pada Tuhan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu hari ini. Haleluya, berikan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari kalam yang setia, pohon kesukaan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awalnya. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Amin. Cakrawala membunyikan hormat padamu ya Tuhan. Bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu. Agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Bila hidup kami jadi sungguh terang benar kudus. Bapa kami yang abadi, oleh Yesus berkesukaan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari kalam yang ceria, pohon kesukaan. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hari kalam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awalnya. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Salelam menyanyi juga di hadapan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan Gloria
Kau Tuhan yang perkasa, tinggikan panglimanya, puja surga dan dunia, semua diterimanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Haleluya, puji Tuhan. Sorry, mungkin ibu-ibu agak bingung hari ini kok ada yang bapak-bapak juga, ya. Salah satu juga WL dan singer kita juga beberapa yang datang. Memang hari ini kita mengundang bapak-bapak juga boleh bergabung. Pengen tahu KW Petra seperti apa, ya. Puji nama Tuhan. Kita akan nyanyi satu lagu, ini lagu yang kita menyatakan kebanggaan kita sama Tuhan bahwa Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita deklarasikan kata-kata ini bahwa Dia, Yesus adalah juru selamat kita. Haleluya. Boleh? Boleh agak begini dong ibu-ibu ya, supaya lebih semangat lagi ya. Haleluya. Orang bersuka cita itu kelihatan dari mukanya senyum. Amin. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia Yesus Tuhan kami. Katakan dengan bangga. Dia Yesus Allah kami.
sekali lagi berikan sorak-sorai yang luar biasa. Wow. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan cuma datang ke dunia tapi dia bilang Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Dan dia menyertai kita dalam segala musim hidup kita. Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Haleluya. Saya nggak tahu apa yang ada dalam hati saudara saat ini. Mungkin saudara pikir Tuhan nggak pernah, Tuhan sudah tinggalin saya. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus adalah Immanuel. Dia menyertai saudara dan saya dalam setiap musim hidup kita. Amin. Nyanyikan dengan imanmu. Sikap doa. Bapak Ibu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ketahuilah Allah beserta dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan saudara sendirian. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita katakan Immanuel, Immanuel.
Yesus beserta dengan kita. Kita akan melihat drama Natal yang dibawakan oleh Komisi Wanita. Kami persilahkan. Kejadian pasal 3 ayat 8-9 adalah awal terpisahnya manusia dengan kehadiran Allah. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kehadiran Tuhan dalam Taman Eden menunjukkan bahwa sejak awal Tuhan ingin berdiam di tengah-tengah umatnya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Lalu hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Sejak saat itu, manusia terpisah dari Allah dan tidak lagi tinggal bersama Tuhan karena dosa. Aku ini bukan orang yang sempurna, tapi aku berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan. Setiap minggu, aku, suami, dan anak-anakku datang ke gereja. Kami melayani bersama dengan sukacita. Perutku tadi pagi sakit sekali. Kukira mah aku tahan, tapi semakin parah sakitnya. Akhirnya ke rumah sakit. Sampai akhirnya dokter bilang, "Bu Heisun, ini kanker." Kata itu seperti petir di siang bolong. Suamiku cuma terdiam. Dan aku hanya bisa menatap langit dan bertanya dalam hati, "Tuhan, kenapa aku?" Katanya, "Engkau Allah yang baik." Katanya, "Engkau pelindung umatmu." Tapi kenapa aku yang rajin berdoa, yang melayani bersama keluarga dengan segenap hati, malah Engkau beri penyakit seperti ini? Aku takut, Tuhan, aku takut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan, kenapa harus kami lagi, Tuhan? Aku gak minta kaya, Tuhan. Aku cuma mau keluarga kami bisa hidup cukup. Tapi hari ini suamiku pulang dengan wajah yang Tuhan, aku gak sanggup lihat raut wajahnya. Dia bilang, "Aku di PHK, Ma.
Cuma itu 3 kata, tapi rasanya kayak dunia runtuh di depan mata. Kenapa Engkau biarkan ini terjadi, Tuhan? Aku bimbang padamu, Tuhan. Sungguh aku bimbang padamu, Tuhan. Dan Allah sanggup memberikan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala hal, dan dapat melimpah dalam segala pekerjaan baik. Aku tidak tahu apa yang harus kurasakan lagi. Sakit, marah, cemas, atau kosong semua campur jadi satu. Dia suamiku, orang yang aku hargai, yang aku sayangi, yang aku banggakan. Ternyata menyimpan dunia lain di belakangku. Wanita lain. Kata-kata manis selalu untukku. Sekarang untuk dia. Aku menghormati dia sesuai firman-Mu. Aku percaya rumah tangga ini Kau jaga. Tapi kenapa? Kenapa Engkau biarkan aku dibohongin? Apakah aku istri yang tidak cukup baik? Sekarang aku hanya sendiri. Dengan hati yang hancur. Aku berteriak memanggil nama-Mu. Dan Kau diam. Tuhan, di mana? Seolah Engkau pun pergi bersama dia. Sekarang senyap. Kau tahu Tuhan, hatiku cemas sekali kehilangan dia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Shalom, selamat datang dan beribadah. Begitu kata mereka waktu pertama aku datang. Ya, indah sekali ya. Kata-kata yang hangat. Tapi entah kenapa aku gak pernah merasa benar-benar jadi bagian dari komunitas ini. Ya, minggu pertama mereka tersenyum menyalami aku. Wah, ibu baru ya? Selamat datang ya Bu. Tapi minggu berikutnya aku cuma duduk di sudut. Melihat mereka ngobrol, ketawa ketiwi, saling peluk. Sementara aku cuma menatap dari jauh. Menunggu. Mungkin ada yang panggil aku ikut duduk, ikut ketawa, ikut foto. Tapi tidak ada. Semakin sering aku datang, semakin aku sadar aku cuma tamu. Tuhan, aku tahu Engkau lihat hatiku. Tapi jujur, aku kecewa. Merasa susah sama manusia. Dan aku merasa susah mengenal Engkau juga, Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Halo ibu-ibu. Ya,
saya sudah mendengar apa yang menjadi isi hati daripada ibu-ibu semua. Ya pasti tidak mudah ya melewati berbagai hal yang kita tidak pernah terpikir, tidak pernah bayangkan, lalu tiba-tiba itu datang dalam hidup kita. Seperti tamu yang tidak kita undang. Ya, jadi memang tidak mudah untuk kita hidup di dunia ini. Ya, jadi boleh saya tanya Bu, apakah kita sudah terima Tuhan Yesus, bahkan rajin beribadah, bahkan ikut pelayanan juga, tapi apa mesti mengalami kesusahan, mengalami problem hidup, sepertinya Tuhan meninggalkan kita semua, Bu. Gimana ya, Bu? iya, itu pertanyaan yang sangat umum, ya. Ketika kita menghadapi berbagai hal, pasti kita akan bilang, Tuhan, saya sudah begini, belum cukup. Kenapa ini terjadi pada saya? Apalagi yang kurang? Nah, teriakan-teriakan itu menjadi suatu hal yang sangat umum terjadi ketika kita kurang mengenal siapa Tuhan. Karena iblis akan membisikkan banyak kebohongan-kebohongan. Kalau kamu rajin beribadah, kamu pasti diberkati. Kalau kamu diberkati, enggak akan ada kesusahan. Hidupmu pasti lancar. Kalau perpuluhan kamu lancar. Kalau kamu rajin berdoa, enggak akan ada kesulitan. Ayolah, kamu berdandan yang cantik, bajunya bagus, maka kamu akan dihargai. Nah, itu semua kebohongan-kebohongan yang iblis katakan. Jadi ketika kita melihat manusia yang Tuhan ciptakan, gambar dan rupa Allah. Tuhan ciptakan manusia untuk hidup berbahagia. Tapi juga Tuhan ciptakan ketika manusia punya free will, kehendak bebas. Dan di situ manusia memilih untuk tidak taat. Tapi ketika manusia memilih tidak taat pun, di dalam kejatuhannya Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menjanjikan ada penebus yang membuat kita bisa menang atas itu semua. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ibu-ibu, apa yang dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang 16. Susah payahmu waktu mengandung. Dengan kesakitan kita akan melahirkan. Jadi memang kita wanita ya enggak lepas dari sakit itu. Jadi enggak bilang gini, oh kalau kamu anak Tuhan maka kamu melahirkannya gampang. Batuk aja keluar ya. Oh no, kita akan sama dengan wanita-wanita lain yang tidak percaya Tuhan juga sakit. Dan di sini dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi memang ketika kita jatuh ke dalam dosa ada konsekuensi. Nah konsekuensi selama kita sebagai orang berdosa masih bisa salah. Kita masih bisa jatuh. Dan konsekuensi itu juga kita ngalamin karena kita masih hidup di tengah orang berdosa. Jadi ketika ibu dengan suami yang mengkhianati, yang selingkuh Bu. Nggak ada kita waktu menikah kita membayangkan dia akan selingkuh. Kalau kita tahu dia selingkuh kita nggak mau kawin sama dia kan? Ya udah pasti ya. Tapi karena kita nggak tahu kita rasa seperti tertipu. Begitu kan? Jadi kita masih hidup di dunia yang berdosa dengan orang-orang berdosa. Jadi kita masih akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, yang mendukakan, mengecewakan. Tuhan tidak menjanjikan langit selalu biru. Tapi dia menjanjikan ada pelangi setelah hujan. Artinya ada janji Tuhan yang menyertai. Maka untuk itulah sebetulnya Allah hadir.
Natal, Immanuel, God with us. Dia akan menyertai kita di tengah-tengah kesusahan kita, kesulitan, kekecewaan. Dia akan tetap bersama dengan kita. Kita tidak dibiarkan sendirian. Sehingga Yesus adalah jawaban dari segala masalah kita. Karena kita tahu di dalam pergumulan hidup, Allah Immanuel yang menjadi dasar bagi kita. Kita punya hope, kita punya harapan, Bu Haisun. Ketika ibu diizinkan Tuhan mengalami sakit. Ibu Tairi, ketika suami harus PHK. Memang terjadi. Mungkin udah kerja baik, kerja bagus. Entah dihianati atau entah perusahaan bangkrut. Berarti memang harus mengalami itu. Keterbatasan. Kemudian ibu Yona, ibu mengalami bagaimana suami mengkhianati. Pasti sakit sekali kan? Sakit, iya. Betul, sakitnya sampai di sini Bu? Iya, sampai di sini. Ya, terus ini membuat kita memang kehilangan harga diri kita. Ya, Ibu Boyang mengalami ditinggalkan, dikucilkan, dan itu sangat menyakitkan. Jadi memang hidup di dunia, ya inilah yang akan kita alami. Jadi kita nggak bisa menahan nih penderitaan, kesulitan, kesusahan. Itu akan datang tanpa permisi sama kita. Nggak minta izin. Seandainya masalah itu minta izin, kita bisa siap-siap. Ya dong. Maaf, 5 tahun lagi ya Ibu Haisun akan sakit kanker. Wah, selama 5 tahun kita pasti akan makan makanan sehat. Bagaimana mencegah supaya saya tidak kanker? Jadi memang ketika ibu bertanya, mengapa aku Tuhan? Mengapa? Mengapa aku yang dipilih? Kira-kira begitu kan? Kayaknya orang yang gak hidup sehat juga banyak ya Bu, betul? Saya waktu kena diabetes, itu kira-kira mungkin umur 39 jadi 22 tahun yang lalu ya. Saya juga bertanya-tanya karena saya gak punya darah tinggi, triglycerid saya oke, kemudian saya gak obesitas, saya tidak makan yang sampai manis-manis, misalnya teh harus manis. Dan kayaknya banyak alasan untuk saya gak diabetes. Mama papa saya gak diabetes, mertua sih yang diabetes ya. Tapi masa mertua ngewarisin ke saya gitu kan. Saya juga bertanya kenapa? Ya cuman satu, saya gak olahraga. Tapi lalu saya teriak gini, kayaknya yang gak olahraga banyak. Kenapa gak pada diabetes? Lalu kemudian saya bertanya, kenapa saya Tuhan? Kenapa saya? Saya ingat ada seorang bernama Arthur Ashe. Dia seorang petenis kulit hitam ya. Dia menang Wimbledon di tahun 75. Pokoknya petenis kulit hitam pertama yang menang Wimbledon. Nah di tahun 83 begitu dia kena jantung. Jadi dia harus bypass. Nah jadi waktu dia bypass dia transfusi darah. Dan transfusi darahnya waktu itu belum ada screening mengandung HIV. Jadilah dia kena HIV, AIDS. Lalu kemudian ada penggemarnya tulis surat ke dia. Kenapa kamu yang kena? Kena bukan karena narkoba, bukan karena homoseksual, karena transfusi. Kenapa kamu? Lalu dia menjawab, karena dia petenis ya. Di dunia nih, waktu itu ya, dia bilang ada 500.000 anak yang main tenis. Cuman dari 500.000, cuman 50.000 tuh yang bisa ke pertandingan. Dari 50.000 cuman 5.000 yang bisa ikut turnamen. Dari 5.000 cuman 50 ya yang ke ajang dunia. Dari 50 cuman 2
Ya, yang apa kalau kita sebutnya sebagai finalis gitu ya. 2 orang, nggak bisa kan finalis 5.000 gitu ya. Finalis 5.000 kapan selesainya ya. Final 2 orang. Dan dari 2 orang saya yang dapat. Waktu saya angkat trofi saya nggak pernah tanya, why me Lord? Kenapa saya? Kalau yang baik saya nggak nanya. Kenapa yang buruk saya mesti nanya? Kenapa waktu saya mendapat pengalaman-pengalaman yang tidak enak, kenapa saya tanya Tuhan? Mestinya saya tanya, waktu kan semua juga jago-jago ya. Kalau udah di lapangan tenis main tanding jago-jago kan? Kalau nggak jago kan nggak masuk final. Tapi dari final itu kenapa saya yang menang? Dan saya tidak pernah bertanya itu kepada Tuhan. Sehingga waktu saya mengalami ini, saya juga tidak akan bertanya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami Bu Haisun, Ibu seperti petir di siang hari bolong ya. Waktu dengar kanker, saya ingat saya punya teman, waktu dia dengar berita dia kanker, dia marah sama Tuhan. Jadi yang selama ini dia gak pernah sentuh tuh mie instan, makanan kaleng, wah makannya tuh bersih. Dia tuh makan selalu yang higienis, pokoknya yang organik ya. Jadi dia merasa gak fair, saya selama ini saya jaga. Jadi seminggu itu dia marah sama Tuhan, dia makan tuh. Waduh kalengan-kalengan dimakan. Wah mie instan dimakan, makan. Yang selama ini dia tahan-tahan, dia makan, balas dendam. Percuma, saya jaga-jaga, saya juga kena. Setelah seminggu itu dia datang ke dokter. Jadi dia cerita lah bagaimana dia hidup sehat selama ini. Tapi toh kenapa kena kanker juga? Lalu dokternya cuma bilang gini, untung ibu hidup sehat. Makanya kankernya sekarang stadium 1. Kalau ibu hidup gak sehat, sekarang udah datang ke saya stadium 4. Dia baru sadar, ya seminggu kemarin makan jorok banget. Salah perspektif dia. Jadi kita melihat di sini bagaimana seseorang itu sebetulnya harus punya hope, harapan. Dan Natal itu memberi kita hope. Yeremia pasal 29 ayat 11. Allah memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Hope kita tuh bukan pada keadaan. Keadaan yang lancar, uang banyak, suami sayang, anak-anak pinter. Wah, saya punya harapan masa depan. Tidak. Karena itu bisa kebalik. Keadaan itu bisa berubah. Dunia ini cepat berubah. Sangat cepat sekali. Hari ini kita bisa sehat, besok kepleset. Waktu saya kepleset, Bapak Ibu, saya tuh sampai begini ya. Iya ya, saya tuh gak bersyukur selama ini saya bisa jalan. Karena setelah itu saya 3 bulan pakai tongkat. Wah, pakai tongkat tuh gak enak banget, apalagi harus belajar jalan. Belajar jalan ya Bu, kira-kira 25% nginjeknya. Ya ampun, mana pernah dipikirin nginjek 25%, nanti naik 30%, 40%. Selama ini saya jalan, lari, gak kepikir. Sekarang saya tuh harus gini, ya ampun Tuhan saya jalan loh. Makasih ya Tuhan, makasih Tuhan saya gak kepleset. Makasih Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saudara saya pernah salah pakai skincare. Jadilah muka saya jelita ya, jerawat 5 juta ya. Keluar semua merah-merah, perih gitu ya. Saya selama ini gak pernah berdoa untuk wajah. Ya. Tapi kali ini saya datang menghadap Tuhan. Saya bilang Tuhan kembalikan wajah saya. Saya mau bersyukur untuk wajah yang gak perlu perawatan.
Saya mau bersyukur untuk wajah yang mulus. Saya mau bersyukur untuk saya boleh Tuhan melihat di kaca dan saya nggak perih, nggak melihat ada jendolan sampai ke leher-leher. Dan saya bilang, Tuhan, sering sekali hidup saya take it for granted. Jadi ayolah, kayaknya kita punya 1001 alasan untuk bersyukur ya. Betul ya? Kita mau syukuri apa? Kita bisa. Nah, jadi harapan saudara, ketika segala sesuatu bisa berubah, kita hanya mengandalkan satu yang tidak bisa berubah. Yang selalu sama. Yaitu Yesus. Yang kemarin, hari ini, dan besok tidak pernah berubah. Jadi dialah yang menjadi harapan kita. Dan Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang tidak berubah, Allah yang tetap sama, dan janjinya dia tetap menyertai kita. Allah tidak berubah. Jadi kalau kita melihat Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Jadi penyertaan Tuhan harusnya tidak membuat kita putus harapan. Putus harapan itu putus asa. Mestinya anak Tuhan gak boleh putus asa. Karena begitu putus asa gak punya harapan. Orang yang mengakhiri hidupnya karena udah gak ada harapan. Betul gak? Karena dia gak lihat ada harapan, maka dia menjadi putus asa. Jadi kita sebagai anak Tuhan kita harus ingat. Allah Immanuel, dia adalah hope. Dia sendiri harapan kita. Yesus adalah harapan kita. Berarti kalau sudah tidak ada harapan, artinya tidak ada Tuhan. Ya kan? Jadi selama kita masih ada Tuhan, berarti selalu masih ada harapan. Buat Ibu Tairi, Ibu mengatakan tadi, aku harus kuat. Karena suami kan PHK. Aku harus kuat dan kayaknya di depan mata Ibu, udah aduh gimana anak gak bisa sekolah gitu ya. Kita makan apa gitu kan. Pasti udah yang terburuk ya Bu. Yang Ibu sudah bayangkan. Sehingga ini kayaknya di depan Ibu badai besar. Lalu ketika badai sebentar lagi kita akan mati. Mati bagaimana ini? Ya. Nah jadi ketika Ibu Tairi mengatakan waduh ini kenapa saya bisa pegang ini tadinya suami punya pekerjaan, ada gaji tetap, kita penghasilan ada, pemasukan ada. Sekarang kayak tiba-tiba lenyap, tiba-tiba hilang. Nah sesuatu yang tadinya kita bergantung, sekarang kayak hilang. Kita goyang, goncang. Termasuk ibu yang tadinya, saya yakin suami saya ini pergi bekerja untuk kami keluarga. Tapi sekarang dia pergi kemana? Ke wanita itu. Dan itu kayak sesuatu yang hilang seolah-olah mimpi itu menjadi mimpi buruk. Ya, tiba-tiba sirna, cita-cita sirna, mau ke sini, wah saya mau anak saya studi ke sini, nanti anak saya bakal begini. Toto, yuk, apa ini? Nggak ada. Itu seperti kayak oh, udah deh, habislah. Nah, iblis bicara, kamu harus kuat. Gak apa-apa kita lemah. Karena Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kita kalau lemah kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya khawatir gimana anak-anak ke depan. Tuhan bilang janganlah hendaknya engkau khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala keinginanmu. Punya keinginan kan? Tuhan kalau boleh. Suami saya liburnya jangan panjang. Sebetulnya kalau dia PHK mesti ingat kesempatan dia besok bangun siang. Iya kan? Iya. Kan kalau kerja kan gak bisa bangun siang. Syukurlah dia bisa bangun siang. Tapi kalau bisa jangan lama-lama Tuhan. Dan Tuhan tahu kebutuhan kita. Dan Tuhan bilang cukup.
cukup. Kita tuh punya Allah Immanuel. Yang Tuhan akan beserta dengan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa doa Bapa kami kita bilang, Tuhan berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Secukupnya. Kita juga kalau dihadapkan dengan all you can eat, gak bisa makan semua. Yang ada menjadi sakit perut, yang ada kita mau tumpah, ya enggak. Karena too much. Yang secukupnya tuh katanya kita punya mah, ini cuman segini. Ya kalau segini bagaimana perutnya kali ya. Artinya ya kita bisa bayangin makanan yang masuk ke dalam perut kita ada batasnya. Cukup. Tapi Allah menjanjikan cukup itu kepada kita. Jadi 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup memberi segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala hal. Cukup itu ada di mana? Bukan di luar kita, cukup itu di hati. Cukup. Ya. Jadi makan tuh katanya harus berhenti sebelum kenyang. Cukup. Iya kan? Cukup. Karena kalau kekenyangan gak enak kan? Nah, jadi waktu cukup itu adanya di hati yang puas. Siapa yang bisa memuaskan hati kita? Kecuali Kristus. Kalau kita bilang anugerah Allah baru setiap pagi. Kita gak perlu meminjam yang kemarin. Karena kasih setianya dia sediakan selalu baru. Maka ingat waktu bangsa Israel dikasih mana? Tiap hari, gak usah disimpan. Basi, ya. Gak usah, karena tiap hari Tuhan sediakan. Tentu saja kita gak tahu kapan kita hidup. Ya, mungkin ya memang, PHK sampai sekian lama. Saya pernah satu waktu ketika suami studi. Beliau studi, tabungan kami hanya cukup 5 bulan. Studinya 1 tahun. Tapi saya gak tahu tuh, 7 bulan kita bisa hidup. Bisa, memang betul terbatas. Dan saya bersyukur karena saya pernah mengalami terbatas. Jadi kalau dulu tuh beli mie instan kan satu dus ya. Maksudnya taruhlah di belakang, stok lah gitu ya. Siapa aja boleh makan gitu kan. Kenapa waktu itu saya baru ngerti orang itu beli mie instan zaman dulu ya. Zaman dulu kan kayak larangan mie instan kayaknya belum ada ya. Ini kan kira-kira 25 tahun yang lalu ya. Kayak masih sedap makan mie instan enak gitu. Kalau sekarang sih ngeliat aduh kalau bukan di puncak kita gak makan mie instan ya. Kan di puncak makan dinginnya kan gitu ya. Nah jadi waktu saya lihat ternyata ada orang beli 2 biji, 5 biji. Ini saya tuh bergumul. Sampai saya pilihin rasanya. Sampai saya udah narik, saya taruh lagi. Karena saya harus menghitung. Saya bersyukur saya bisa melewati bagian itu sehingga saya punya empati gitu ya. Ketika orang bilang, Bu, udah gak ada. Oh iya, saya pernah ada di situ. Satu waktu sore mau rapat Natal malam. Jadi suami saya mau pergi praktek, waktu itu masih praktek. Saya cuma bilang, minta duit dong buat beli pisang goreng. Saya nyesel juga kenapa saya gak beli pisang. Kan lebih murah ya pisang 10.000 waktu itu sesisir goreng deh. Bisa buat rapat Natal. Lalu berapa? Ya gak tahu dah. Saya bilang 30 kali apa berapa saya bilang. Kan beli pisang goreng ya. Suami saya kasih saya 50. Saya bilang sama pembantu. Beli pisang goreng di sana saya bilang. Nanti yang 20 buat sayur besok. Jadi itu tiap hari saya sisihkan 20.000 untuk beli sayur. Jadi kalau di kulkas saya ada daging, di kulkas saya ada makanan buah, gitu. Itu pasti dari mama saya atau dari orang. Karena pembantu saya cuma beli sayur. Lalu pembantu saya ngomong begini, Bu, tadi tuh ada yang ngirim pisang. Itu pisang digantungan, kayak lagi diginiin sama Tuhan. Kayak kedepanin mata saya, nih pisang. Mau pisang, aku sediakan. Saya sampai kelihatan, tuh pisang kayak gede gitu. Kok ada ya Tuhan?
Rupanya waktu saya istirahat tidur, teman saya ngedrop pisang sesisir. Tuh, itu indah ya. Kalau sekarang sih ada yang ngedrop pisang saya nggak berasa. Dan maksudnya gini, oh dia kali kebanyakan pisang kali gitu. Saya nggak merasa itu jawaban Tuhan. Ya, kok bisa ada? Dan hari itu waktu rapat goreng pisang gitu makan. Saya bilang tahu nggak ini pisang dari Tuhan. Saya bilangnya pisang dari Tuhan. Karena betul-betul jadi saya mengalami Tuhan. Di tengah-tengah terbatas itu. Jadi memang kita tuh merasa cukup tadi karena kita merasa puas. Dan dari mana kepuasan itu terjadi? Jadi saudara, sukacita, joy. Tadi kalau Ibu Haisun, saya bilang apa kata besarnya? Hope, harapan. Buat Ibu Tairi, joy. Ingat yang ngomong joy siapa? Paulus, Rasul Paulus. Di dalam Filipi belasan kata sukacita, sukacita. Padahal Rasul Paulus ada di penjara, kakinya dipasung. Jadi itu sukacita itu bukan happy. Happy itu kan, oh kita makan enak happy ya, kita jalan-jalan happy. Sukacita justru berbeda dari happy. Joy. Sukacita itu tidak ditentukan dari luar. Sukacita itu ada di dalam. Jadi memang tidak pernah hilang karena ada di dalam. Jadi mau panas, joy, mau dingin, joy. Kalau happy mah tergantung. Ya, kalau kita lagi hujan, aduh Tuhan hujan melulu, banjir nih, tolong dong panas, cucian biar kering gitu kan. Ya, itu membuat kita happy. Padahal mah tinggal tergantung kita milihnya ya. Kalau lagi hujan enak adem, gak usah pakai AC gitu kan. Ya. Nah nanti kalau lagi panas gak usah ngeluh. Panas, cucian kering, kita bisa makan es krim gitu kan. Jadi respon kita enggak panas ngeluh, hujan ngeluh, semua ngeluh. Karena enggak pernah kita ada melihat bahwa ada Tuhan loh di tiap peristiwa yang kita alami. Ada Tuhan. Dan Tuhan itu adalah joy. Ingat waktu malaikat kasih berita kepada gembala, bilangnya apa? Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Jadi bukan kesukaan kecil ya. Jadi ini kesukaan besar yaitu apa? Great joy. Sukacita yang besar. Yaitu apa? Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Hari ini tiap hari kalau kita ngomong hari ini juga hari ini kan. Hari ini ya, sekarang ya. Kayak naik angkot ya. Kan hari ini bayar, besok gratis. Tapi kalau begitu kita naiknya besok kan iya tetap bayar. Karena hari ini pasti kita bilang gini, Mas kemarin kan saya bacanya. Gak bisa Bu, ini mah dibacanya tiap hari ya. Jadi kalau dibacanya tiap hari ya hari ini tetap mesti bayar naik angkot. Ya kan? Ini pasti yang ketawa yang pernah naik angkot ya. Karena kan di angkot tuh tulisannya. Hari ini bayar, besok gratis. Hari ini, ya karena yang kita punya tuh cuman hari ini kok. Kan besok mah belum tentu. Kemarin udah lewat. Hari ini kita memilih untuk kita bilang Tuhan Engkau yang ada di hati aku. Joy. Jadi ketika kita mengalami sukacita ke hari-hari depan. Tuhan bilang cukup. Paulus bilang Tuhan kalau bisa duri dalam daging saya dilepas, dicopot. Tapi Tuhan bilang enggak. No. Karena kasih karuniaku cukup bagimu. Cukup untuk menanggung itu. Cukup untuk membuatmu puas. Cukup untuk engkau hidup hari ini. Cukup. Joy ya. Jadi ya ketika aku harus kuat enggak. Aku hanya bisa kuat kalau aku di dalam Tuhan. Ibu Yona, ya ini pasti pengalaman yang ini mah gak sebenarnya kan ya Bu ya. Kalau sebenarnya aduh kita pasti takut sekali, pasti takut. Kenapa? Karena memang pengkhianatan itu sangat menyakitkan.
kepercayaan kita begitu runtuh, hancur. Perasaan sakit, takut, marah, malu, perasaan kita buruk, perasaan ya karena aduh betul Bu. Ya, kita akan ngelihat, kita penasaran lagi siapa itu perempuan yang bisa ngerebut suami saya. Ya, kalau bisa kita datengin ya. Wah, mau diapain gitu kan. Aduh, itu tuh foto tolong. Iya. Ini fotonya siapa Bu ngomong-ngomong. Pasti marah sekali, hancurlah kita kan, ya. Seperti Ibu mengatakan, aku sudah hancur. Jadi yang hancur tuh bukan cuman hancur keluarga. Kayaknya yang hancur tuh seluruh jati diri kita. Seluruh jati diri. Sampai-sampai kita sudah tidak bisa percaya lagi. Dia tetap mencintai saya. Bahkan tadi Ibu bertanya, Tuhan saya doa diem. Tuhan tuh masih sayang sama saya. Tuhan masih cinta enggak sama saya? Dan ingat ya, apa lawan daripada kasih? Itu bukan benci. Karena kita benci orang yang kita kasihi. Lawan daripada cinta itu egois. Kita tahu bahwa suami kita yang selingkuh, dia egois. Dia kan gak mikirin kita, gak mikirin anak-anak. Dia cuma mikirin gimana dia bahagia. Karena ketika dia selingkuh, ketika ditanya ya, biasa beberapa orang kalau saya tanya, Pak kenapa selingkuh? Ya karena istri saya, karena istri saya, karena istri saya. Saya bilang, Pak kenapa Bapak selingkuh? Bukan karena, saya nggak nanya istri Bapak. Kenapa Bapak selingkuh? Why? Karena saya ingat, kan waktu si Adam, waktu Tuhan bilang di mana engkau? Apakah engkau makan dari buah yang kularang itu? Lalu jawab Adam apa? Tuh perempuan yang engkau berikan kepadaku, dia yang bikin aku makan buah ini. Jadi jangan nyalain aku, salahin itu perempuan. Kenapa dia goda-goda? Ya kan? Kalau dia nggak menggoda, kalau dia nggak lewat, kalau dia nggak di situ, kan saya juga enggak. Nah, jadi nggak pernah rasa salah. Jadi orang egois. Nah sekarang ini kan sering kita dengar kata narsis ya, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi kelainan orang yang merasa diri benar, pokoknya yang lain yang salah. Ya, pokoknya apapun yang dia lakukan, dia tidak punya tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Yang salah orang lain. Ya kenapa istri saya sibuk sama anak? Ya udah dong saya selingkuh. Istri saya nggak memperhatikan saya. Saya ngelihat satu klip, ya. Jadi, kamu dandan dong. Kalau enggak aku selingkuh loh. Saya waktu ngelihat klip itu, loh ini suami malah dandan. Kalau enggak aku selingkuh. Loh. Berarti yang dia cintai dandanannya. Iya dong, bukan istrinya. Sehingga si istri kalau tidak berdandan, berarti dia tidak mencintai. Dia mencintai dandanannya, iya kan? Nah, artinya ketika egois itu pasti tidak mengasihi. Efesus pasal 5 ya, dikatakan, hai suami-suami kasihi istrimu. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Maka dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yaitu manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egois. Jadi kenapa perselingkuhan sekarang semakin marak? Kita kalau buka di di klip ya, di YouTube gitu ya, begitu pelakor. Saya nonton pelakor, gak lama keluar lagi pelakor. Ih kok banyak banget ya pelakor. Tahu ya ini bukan drakor, bukan ya. Nggak ada hubungan sama Korea ya. Nah ketika saya ngelihat ini, kok jadi sekarang tuh kayak selingkuh tuh kayak tren, model. Kayak ya udah wajar.
Ya semua orang juga melakukan. Katanya selingkuh selingan indah keluarga utuh. Wow, ada selingan. Ani-ani, ya, gayung pink ya, tahu deh tuh, apa itu? Nah, jadi saudara, di sini dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 10. Allah adalah kasih, kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi Allah, ia tidak mengenal Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Maka suami-suami yang mengasihi istrinya, dia seperti mencintai tubuhnya. Enggak ada seorang membenci tubuhnya. Pastilah akan mencintai tubuh. Kita itu kalau misalnya ditimpuk, pastikan kita akan ngelak. Karena itu otomatis. Kita itu akan menjaga tubuh kita. Nah, jadi ketika suami-suami dia tidak mengasihi istri, berarti dia tidak mengasihi dirinya. Dan dia pasti tidak mengasihi Tuhan. Natal adalah wujud kasih Allah yang paling nyata. Dia datang untuk umat kepunyaannya. Tapi umat kepunyaannya tidak menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 11. Saya tuh pikir ya, aduh kok Allah Bapa kasih ke kita manusia, lalu kita manusia menolak nih. Rasanya sih saya kalau jadi orang tua, mau ngasih anak saya, lalu kemudian calonnya nolak, ya saya pasti ambil lagi kan. Iya dong, nggak saya sodor-sodorin. Ya, belum itu kadang-kadang kita misalnya punya anak nih, bagus, baik, apalagi bager, ya, pokoknya cantik. Oh yang ini nih buruk, bolot, ya, bonyok, pokoknya semua B juga. Wah, kita ngelihat ini bandingan aja kita nggak mau ngasih. Tapi Allah itu memberi anaknya yang tunggal justru buat kita yang berdosa. Dan kita menolaknya pula. Tapi Tuhan begitu besar kasihnya. Dia kirim anaknya yang tunggal. Apa dia gak menyayangkan anaknya yang tunggal? Enggak. Tapi karena dia tahu dia harus rela. Karena dia mengasihi manusia berdosa. Dia konsisten. Manusia berdosa ini harus selamat. Apa susahnya buat Tuhan ciptain lagi manusia model lain? Udah gak apa-apa yang ini hancur. Tapi tidak, karena dari semula Tuhan ciptakan manusia yang segambar dan serupa. Dia mau manusia ini balik kepada dia. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi memang Allah datang ditolak manusia. Penolakan mulai lahir sampai pada kematian. Allah Immanuel akan menyertai kita. Memang dia imam besar. Yang tahu kok kelemahan-kelemahan kita. Dia juga dicobai, cuman dia tidak berbuat dosa. Jadi dia mengerti, dia tahu. Bu, jangan lupa balik ke kasih yang mula-mula. Kepada sumber kasih itu. Kita mengasihi orang yang menolak kita. Kita mengasihi dia yang menyakiti kita. Karena kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang gak percaya Tuhan juga begitu. Orang gak kenal Tuhan juga begitu. Maka kata Tuhan, ampunilah mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ataupun mereka juga tahu apa yang mereka lakukan. Tapi Tuhan bilang, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kasihi siapa yang menganiaya kamu. Kasihi musuhmu, musuh aja kita kasihi. Jadi kita minta kepada yang sumber kasih itu. Sumber kasih untuk kita kembali mengasihi. Suami lagi jatuh, yes. Dia lagi jauh sama Tuhan, yes. Mari kita doakan. Ya. Tuhan, ampuninlah suamiku karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gitu. Dia lagi bucin, ya, lagi buta, ya, ya. Jadi ampuni. Ibu Boyong,
Aku yang tidak terlihat, ditinggalkan, dikucilkan, gak dianggap, gak dipandang, dianggap remeh, gak berharga. Itu pasti menyakitkan ya Bu. Cuman awal-awalnya kan Bu, Ibu shalom, apa kabar? Namanya manis banget. Habis manis, sepah dibuang. Sakit sekali. Jadi memang kita manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai manusia sosial. Pasti kita mesti terhubung. Kita dimiliki, kita memiliki. Ya, kita makhluk, bukan makhluk individu saja. Ingat film Castaway? Yang dia naik pesawat di hari Natal, dia membawa banyak kado dari FedEx, kemudian paket-paket, pesawatnya jatuh, dia yang selamat. Ada di pulau sendirian, ngapain? Sehari 2 hari nggak apa-apa, retret ya. Sehari 2 hari, sebulan, waduh nggak tahan. Dia buka paket salah satu bola voli. Bola volinya dikasih mata, digambarin kayak orang. Tiap hari dia ngomongnya sama bola voli. Artinya kita itu manusia, kita membutuhkan orang lain. Jadi kalau ada orang lain yang tidak membutuhkan kita, carilah, pasti ada yang membutuhkan kita. Iya kan? Saya suka datang anak-anak datang ke ruang konseling. Anak-anak SD, SMP, Bu, saya nggak punya teman. Saya nggak punya teman. Teman saya ngegabung sama temen yang itu, jadi bikin klik, bikin kelompok. Dia sekarang udah gak mau nemenin saya lagi. Biasanya saya akan bilang, kalau orang itu gak mau temenan lagi sama kamu cari sama yang gak punya temen. Nah, temenin tuh temen itu. Artinya jadilah teman. Jadilah teman buat dia. Pasti kita ada teman. Masa dari seluruh yang populer, masa nggak ada yang ketinggalan tuh, yang sendirian, ya. Biasanya kan ada tuh ya. Ya memang nggak ada teman, ya memang ada orang tidak populer, ada. Tuhan sediakan juga untuk justru kita nemenin dia. Ya. Kenapa ada orang miskin? Supaya orang kaya bisa memberi, ya kan? Jadi ada orang-orang yang pasti membutuhkan kita. Jadi buat Ibu Buyong, peace, damai. Damai itu, tenang itu dari mana? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan Allah, Immanuel, itu Allah yang mau dekat sama kita. Dan Tuhan tuh bilang, aku gak panggil kamu sahabat. Tapi aku gak memanggil kamu hamba, tapi aku panggil kamu sahabat. Karena kalau hamba dia gak menceritakan, tapi kalau sahabat cerita. Apa yang aku dengar dari Bapakku, kamu sahabatku. Sekalipun itu manusia-manusia lain tidak mau temenan sama ibu, Tuhan bilang aku temenmu, aku sahabatmu. Engkau tidak pernah sendirian. Engkau tidak akan pernah kesepian. Karena aku di sisimu. Aku Allah yang akan menyertai. Memang dunia pasti akan membuat kita gelisah. Allah yang tenang. Allah yang menguasai semua. Yang kalau Tuhan bilang tenanglah, diamlah. Dan semua itu badai tenang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kita punya Allah yang perkasa, Allah yang hebat, Allah yang kuat. Allah yang Immanuel, Allah yang setia menemani kita. Jadi kita gak usah takut, kita gak usah gelisah. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena Ia yang memeliharamu. Ya, demikian ibu-ibu, kiranya apa yang menjadi perenungan, apa yang saya sampaikan ini menjadi kekuatan buat kita. Kita berdoa.
ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami punya Allah Immanuel. God with us. Bahkan ketika Engkau mengutus kami, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan juga memberikan sebuah janji bahwa aku akan menyertaimu sampai pada kesudahan. Tuhan, Engkau dari yang awal sampai yang akhir, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Engkau tidak membiarkan kami. Kau ada di samping kami, di depan kami, di belakang kami. Menopang kami Tuhan senantiasa. Tolong kami Tuhan saat kami lupa. Saat kami tidak merasakan Tuhan dekat dengan kami. Teduhkan hati kami, teguhkan hati kami ya Tuhan. Sehingga kami tahu Engkau Allah yang kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Allah Immanuel itu boleh kami miliki. Itu sudah cukup bagi kami. Apapun kondisi kami sekeliling. Yang tidak bersahabat. Yang meresahkan. Membuat kami menderita. Membuat kami susah. Tolong kami tidak melihat itu, tapi kami mendongak ke atas. Kami melihat Engkau Allah yang sempurna di dalam kasih-Mu. Setia kepada janji-Mu. Kepada Allah Tuhan kami, Allah Immanuel inilah. Kami bersandar, kami bergantung. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Allah yang beserta dengan kami semua. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat penebus kami yang hidup. Amin. Jadi teman-teman, kita semua sahabat Allah. Immanuel, Allah beserta kita senantiasa memberi kita pengharapan dan sukacita. Berarti kita nggak usah khawatir lagi ya. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan ya. Amin. Amin ya teman. Walaupun kita sakit, walaupun kita dalam keuangan, masalah rumah tangga, saya merasa terhilang, tidak terlihat teman-teman. Tetap ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita. Ibu Boyong memiliki teman Tak usah kau takut, Allah menjagamu.
Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia ada di tengah air mata, di balik doa yang dipanjatkan, di dalam hati yang hancur. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya, meski tidak mengerti apa yang sedang terjadi, yang tetap berharap meski dalam kesukaran. Iman, ya, iman yang teguh kepada Yesus Kristus, Sang Immanuel yang memampukan kita tetap berdiri. Ibrani pasal 13 ayat 5. Sebab Ia sendiri telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Immanuel, Allah beserta kita. Kita akan menyalakan lili Natal. Saya undang Pendeta Yung Tikyuk, Pendeta Yonatan Prasetya, Ibu Salot, Ibu Arni, dan Ibu Mona Benjamin. Thank you, Jesus. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Falls on your knees, oh, hear the angels' voices on earth divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Saya undang bangkit berdiri semua, kita menyanyikan lagu ini bersama. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Yes. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth.
dipersilakan duduk dan lilin boleh dimatikan. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Sampai hari ini kami terus melihat penyertaan Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa bagi kami semua. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami Tuhan, biarlah di malam Natal ini kami mau datang membawa persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap persembahan kami ya Bapa. Sehingga lewat persembahan ini Tuhan, nama Tuhan terus dapat dimuliakan. Nama Tuhan terus dapat diagungkan lewat pelayanan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memberikan persembahan kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya bersukacita, masih bersemangat ya. Amin. 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 Kasih senyum dong buat saya nggak tegang jadinya teman-teman.
Haleluya, udah lapar ya ibu-ibu ya. Oke, kita sebentar lagi akan mengakhiri. Sebelumnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal kita, Ibu Feing. Beri aplaus dong kepada Bu Feing. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki penghujung tahun 2025 dan akan 2026. Seluruh dunia merayakan kelahiran Sang Juru Selamat yang sudah datang di tengah-tengah kita. Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang ada dalam surga yang sudah menganugerahkan kita untuk dapat berkumpul bersama pada hari ini. Kita semua datang dengan hati penuh sukacita dan penuh ucapan syukur dan atas berkat anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Charlotte yang sudah menyediakan waktu untuk boleh membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kiranya Tuhan memberkati Ibu sekeluarga dan Ibu menjadi saluran berkat dimanapun berada. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala kami, Gereja Petra Indonesia, Pak Yung Tik Yuk, yang sudah selalu membina kami. Dan selain itu kami juga berterima kasih kepada Pak Jonathan, Pendeta Jonathan, pembina Komisi Wanita. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Debbie yang udah memberikan persembahan pujian, dan juga kami juga berterima kasih kepada Kak Ina yang sungguh luar biasa sudah mempersiapkan dari awal sampai selesai dengan luar biasa ya, dengan baik Kak Ina dengan tim. Dan kami juga berterima kasih kepada worship leader kami, Dias dan Pak David dan semua singers yang di sini. Dan juga tidak lupa kepada penata layan dan semua ibu-ibu pengurus yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya namanya, sudah membantu dan mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Dan sehingga perayaan hari ini boleh terlaksana dengan berhasil ya. Terima kasih juga untuk para ibu-ibu yang baru pertama kali datang, mungkin kita sambut, boleh berdiri ibu-ibu. Ya, penata layan boleh beri salam. Nah itu kita setiap hari Selasa ya Bu, kalau bisa ada waktu kami mengundang ibu untuk bisa datang ini. Kami juga mohon maaf jika tidak ada yang kurang atau tidak berkenan selama acara ini berlangsung. Selain itu kami juga ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan Yesus menumbuhkan kedewasaan rohani kita masing-masing dan semua yang kita lakukan menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan kita boleh terus dipakai sebagai pembawa sukacita, terang dan damainya kepada keluarga, teman-teman dan orang-orang di sekeliling kita. Tadi kita ingat lagi ya, tadi Bu Charlotte bilang tuh Allah Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Selama ini kita, selama ada Tuhan itu ada harapan, sukacita dan damai. Dan biarlah ini menjadi renungan dan terus ada di dalam hati kita. Dan kita tidak pernah lupa bahwa Tuhan Allah adalah Immanuel. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti sesudah ini ada makanan yang sudah disiapkan oleh panitia. Kita bisa bersama-sama makan di bawah. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
pujian. Yes Lord. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini kami diingatkan Engkau Immanuel. Bukan saja karena Engkau hadir di dalam masalah-masalah hidup kami. Bahkan Engkau rela tinggal bersama-sama dengan kami, orang yang sesungguhnya berdosa. Engkau Allah yang Immanuel, yang berarti bukan saja tinggal bersama-sama dengan kami, bahkan yang mengambil derita kami untuk Kau pikul di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam Allah yang seperti Engkau yang Immanuel inilah ya Tuhan. Di dalam zaman dan keadaan seperti apapun, kami percaya kami akan dimampukan oleh karena Engkau beserta kami untuk menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Kami bukan hanya menang atas masalah kami, bahkan kami boleh menjadi berkat dan terang bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami mau mengembalikan segala kemuliaan kepadamu dan membuka hati menerima berkat yang daripadamu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan, pertolongan dan penghiburan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita karena Dia Allah Immanuel sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.